kabarnya hari ini Bu Dian? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Dian ya. Jadi begini Bu Dian, sesuai dengan rencana kesepakatan kita kemarin ya, bahwa hari ini kita akan melakukan observasi percakapan pra-observasi ya Bu ya. Ya Bu, siap. Baik, kalau begitu Bu Dian, apa nih harapan Ibu pada kegiatan pra-observasi dan observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya mudah-mudahan nanti adanya perbaikan dari kelas gawat terutama Ibu ya. Nanti dalam proses perbaikan pengajaran saya kepada peserta didik akan menjadi lebih baik. Baik Bu, materi yang akan disampaikan oleh Ibu pada proses pembelajaran hari ini apa ya Bu? Materi yang akan saya sampaikan nanti itu materi matematika, temanya tentang hubungan antara satuan batu panjang. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada materi tersebut apa ya Bu? Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara satuan batu panjang seperti meter, sentimeter, dibuku, melakukan konversi antara satuan batu panjang seperti meter ke senti, milimeter ke meter dan seterusnya. Kemudian menyelesaikan soal-soal sederhana secara mandiri. Yang terakhir mengembangkan kemampuan berpikir logis untuk anak peserta didik. Area pengembangan yang akan Ibu capai nih Bu dari pembelajaran nanti seperti apa Bu? Kemarin itu saya ingin anak itu mampu bernalar kritis, kreatif, aktif, dan mandiri, percaya diri dalam mengerjakan soal-soal di kehidupan sehari-hari ini. Luar biasa sekali. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu mengenai persiapan pembelajaran yang akan dilakukan serta rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin dari strateginya Bu ya, dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya dan metodenya apa yang akan Ibu lakukan Bu? Saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi karena setiap anak itu kan beda-beda ya Bu kemampuannya. Kemudian dengan menggunakan metode pendekatan saintifik. Bagus sekali. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran ini? Media yang saya akan gunakan itu saya menggunakan media infocus karena kemungkinan anak lebih mengerti secara video dan gambar gitu. Kemudian saya menggunakan alat ukur untuk mengukur alat-alat yang benda-benda yang ada di kelas dan buku modul. Karena sebagai pasti siswa itu lebih mengerti langsung dan latihan secara langsung. Bagus sekali Bu Dian. Untuk skala nih Bu Dian ya, apabila kita skala ini ya Bu, dari skala 1 sampai 10, Ibu saat ini berada dalam fase atau tingkat skala berapa Bu? Skala 7 ya, betul ya Bu ya. Berarti masih ada beberapa level lagi ya Bu kalau ingin sempat lakukan pembelajaran di kelas dan sama observasi. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu dengan saya, Budian dan pengajar praktik saya. Bagaimana Bu ya? Baik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Budian dapatkan dari percakapan kita ini? Semoga nanti pada saat observasi nanti saya bisa mengajak anak siswa saya itu lebih baik lagi dari pembelajaran yang telah disiapkan. Insya Allah luar biasa sekali Budian. Mungkin percakapan coaching untuk saat ini cukup sekian. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Terima kasih Budian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian.
Action. Mari anak-anak kita simak video pembelajaran berikut sebagai penjelasan tentang hubungan antara satuan waktu panjang. Biar lebih jelas ya. Mari kita saksikan.
untuk merefleksi bagaimana jalannya atau kaitannya tentang pembelajaran yang Ibu Dian lakukan tadi. Bagaimana perasaan Ibu Dian terkait jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Secara keseluruhan sih saya merasa senang ya Bu, dan cukup puas dengan jalannya kegiatan observasi di kelas. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapatkan umpan balik terkait metode pengajaran dan interaksi saya dengan siswa. Luar biasa Bu Dian, Masya Allah ya. Saya juga sempat melihat jalannya pengajaran cukup kondusif juga, cuman ada beberapa bagian anak mungkin ya yang masih konsentrasinya di luar jangkauan Bu Dian ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Dian nih, menurut Ibu apa sih yang menjadi keberhasilan utama dalam pembelajaran tadi? Emang betul Bu, itu salah satu kendala saya ya Bu. Anak-anak itu kurang konsentrasi, kemudian kurang aktif terlibat dalam pembelajaran gitu. Terus bedanya ini apa sih? Bedaan kemampuan tiap siswa juga gitu. Mungkin menurut saya anak-anak kurang konsentrasi itu kurangnya dari saya menyampaikan materi, kurangnya menarik gitu kan, menarik dalam menyampaikan materi. Kemudian kurangnya terlibat aktif siswa juga, mungkin karena pemahaman mereka terhadap materi kurang, jadi merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan materi tersebut gitu kan. Jadi memang kendala itu masih ada gitu pada saat saya menyampaikan materi di kelas. Itu mungkin kendala-kendalanya ya Bu. Iya. Nah, yang saya ingin tahu keberhasilan utama yang Ibu pelajari itu apa? Apakah ada Ibu merasakan saya mau berhasil nih gitu kan? Ini loh keberhasilan saya gitu. Kira-kira menurut Bu Dian keberhasilan utama apa yang Ibu Dian rasakan? Mungkin dalam keberhasilan ada beberapa anak yang tadinya terlihat terlalu ini ya Bu, kurang fokus, tapi sekarang udah mulai fokus gitu. Terus ada anak yang tadinya cuma dalam hal matematika, kemarin kan kita jadi observasi masalah matematika ya Bu, mata pelajaran matematika. Ada yang sudah sebelumnya itu sebelum diobservasi anaknya masih kurang mengerti masalah hubungan antar satu objek itu. Tetapi pada saat melaksanakan kemarin itu alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah maju bisa mengerjakan soal secara mandiri gitu. Kemudian bisa berpikir kritis, oh Bu harusnya seperti ini diginiin ya Bu gitu. Jadi ada beberapa anak yang maju gitu ya, ada juga masih yang ini masih kurang gitu secara kemampuan akademiknya. Alhamdulillah ya Bu, jadi keberhasilan Ibu ada, tapi ada sedikit kendala juga ya Bu ya, tentang anak yang kurangnya responsif mungkin ya Bu ya, yang masih terkadang ngobrol gitu ya Bu. Nah, itu kan kendala Ibu nih, itu nanti kira-kira solusi apa nih yang akan Ibu jalankan supaya anak itu dalam belajarnya lebih aktif, konsentrasi, kemudian bisa berpartisipasi gitu. Kira-kira langkahnya apa Bu Dian? Mungkin itu nanti saya mau menyiapkan ini ya Bu, media pembelajaran yang interaktif gitu Bu. Bisa lewat video gitu, kemudian bisa lewat permainan atau dengan proyek nyata gitu. Kalau misalnya pelajaran ini mungkin bisa dengan apa yang bisa dilakukan yang mereka ketemukan masalah sehari-hari gitu. Seperti masalah hubungan satuan baku panjang kemarin, mungkin saya akan anak-anak suruh bawa deh meteran gitu ya, itu apa sih, meteran kain, meteran saku gitu, biar mereka mengukur benda-benda yang secara nyata yang ada gitu, supaya mereka juga mudah mengerti. Ditambah dengan mungkin dengan permainan flashcard gitu. Jadi biar anak merasa nggak bosan, terus konsentrasinya ini. Jadi saya akan memberikan pembelajaran yang menarik gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dalam
melaksanakan pembelajaran di kelas nih Budian ya. Apakah Budian butuh dukungan? Oh, pasti Bu butuh dukungan, mulai dari rekan sejawat, pasti masukan-masukan ya Bu, dari ibu kepala juga pasti saya akan butuh sekali itu, butuh dukungan. Kemudian dari orang tua siswa juga ya, mungkin saya nanti akan menyampaikan perkembangan anaknya itu sampai sejauh mana sih gitu. Karena di sekolah kan cuma 3-4 jam gitu kan, lamanya di rumah, jadi saya akan butuh bantuan orang tua juga untuk, karena setiap sesuatu itu, setiap pelajaran itu perlu latihan gitu, seperti itu. Kalau misalkan dari sekolah nih Bu, dukungan dari sekolah ya, atau dari kepala sekolah, bentuk dukungan seperti apa yang Bu inginkan? Kalau tadi kan dari orang tua di rumah kan gitu. Nah kalau bentuk dukungan di sekolah atau di kepala sekolah seperti apa yang Ibu butuhkan? Ini kan Bu, apa sih adanya media pembelajaran, karena kan Infokus baru ada 1 ya Bu. Oh, iya. Kadang suka berebut nih, ada di kelas atas. Infokusnya butuh juga kan untuk video pembelajaran gitu. Terus apalagi ya, mungkin kayak pelatihan mungkin Bu, gitu. Walaupun sekarang memang banyak ya Bu di PMM gitu kan, pelatihan-pelatihan, tapi sepertinya butuh dikirim untuk pelatihan KKG gitu, diadakan seperti itu. Kira-kira Budian, Budian skalanya mungkin ya, kalau kemarin Budian teh 7 ya, kalau kemarin menurut Budian skala yang udah Budian capai itu berapa skalanya? 8 seperti itu. Alhamdulillah ya, ada naik ya. Karena mungkin mereka tuh anak-anak taunya kan kemarin di observasi ada guru lain gitu kan di kelas ya, ada guru lain di kelas, jadi mereka itu benar-benar fokus gitu Bu. Kemarin emang berjalan kondusif karena mungkin ada guru lain nih. Jadi pemicu juga ya. Kira-kira Budian langkah selanjutnya nih Budian kayak untuk memperbaiki gitu, atau Budian ingin menerapkan kembali, kira-kira kapan nih Budian akan menerapkan kembali apa yang Ibu rencanakan gitu? Sebetulnya saya akan rencanakan di pembelajaran selanjutnya gitu kan. Saya menyiapkan bahan ajar, kemudian menyiapkan metode pengajaran apa sih yang cocok untuk anak murid saya yang dengan berbeda kemampuan ini gitu kan. Kemudian menyiapkan RPP yang terstruktur gitu. Kalau boleh tanya lagi, kembali ke kendala ya, kan tadi kendalanya itu banyak sekali ya, selain dari sarana prasarana, terus kemudian anak-anak yang emang konsentrasinya buyar gitu kan. Budian punya langkah tidak untuk atau strategi nih Budian yang anak-anak fokus, anak-anak teh jadi aktif, jadi gembira, nyaman, senang lah gitu. Kemudian ada strategi apa? Strateginya sih tadi ya Bu, yang apa sih, menciptakan suasana kelas yang nyaman gitu ya. Kemudian pembelajaran yang menarik gitu. Mungkin menyisipkan apa ya di sela-sela itu biar anak nggak bosen dengan ice breaking. Dan ice breakingnya juga yang apa sih, yang terkait dengan pelajaran juga gitu. Tapi biasanya saya tuh Bu sebelum belajar biasanya suka senam otak dulu gitu Bu, terus cerita dulu biasanya gitu. Bisa kemudian peragakan Senam otak Bu yang gini, tapi pakai musik gitu kan. Terus pakai musik itu biar anak-anak, kadang kalau misalnya kelihatan bosen nih, ya udah yuk kita ini dulu, kita senam dulu gitu, kita main kereta apian dulu apa. Jadi biar anak-anaknya nggak bosen juga gitu. Luar biasa sekali Budian rencananya gitu. Mudah-mudahan apa yang Budian rencanakan itu berhasil, kemudian berjalan lancar, membawa dampak positif buat anak, buat Budian, buat saya sendiri juga gitu kan, buat rekan-rekan gitu. Semoga dukungan pun selalu berjalan ya Budian, kita sama-sama aja lah, sama-sama saling mendukung dan mensupport. Terima kasih Budian atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Budian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.